Pada bab 4 ini kita akan membahas profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Kepribadian itu adalah suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sekaligus dengan orang lain. Nah, kepribadian ini memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu bersifat menetap, bersifat umum, bersifat khusus atau khas, dan bersifat kesatuan. Merujuk kepada karakteristik kepribadian seperti yang telah dijelaskan, maka kepribadian dapat diartikan sebagai suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas itu dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sekaligus membedakan dengan orang lain. Ada 3 teori utama tentang kepribadian, yaitu teori psikodinamik, yang kedua teori sifat, yang ketiga teori belajar sosial atau social learning theory. Menurut teori psikodinamik, kepribadian diartikan sebagai sebuah struktur yang memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis. Sedangkan menurut teori belajar sosial, kepribadian adalah sebuah struktur yang memiliki 3 komponen, yaitu komponen sistem diri, regulasi diri, dan efikasi diri. Adapun teori sifat mengartikan kepribadian sebagai karakteristik umum atau sifat yang dimiliki oleh individu atau setiap orang. Banyak membahas tentang prediksi atau ramalan tentang keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu atau menetapkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetiknya itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, dan sedangkan faktor lingkungan atau environment adalah faktor yang berasal dari luar individu. Nah, terdiri ada 4 subfaktor, yaitu subfaktor budaya, kelas sosial, keluarga, dan teman sebaya. Kedua faktor tersebut selalu berinteraksi satu sama lain dalam memengaruhi kepribadiannya. Nah, oleh karena itu, perkembangan kepribadian merupakan sebuah interaksi antara faktor keturunan dengan lingkungan. Nah, dari berdasarkan beberapa hasil penelitian terbukti bahwa adanya hubungan antara profil kepribadian dengan penampilan olahraga. Nah, hubungan pada umumnya bersifat korelasional. Kemudian sifat kepribadian ini tertentu bisa berfungsi lebih tinggi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Bagi atlet memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan yang bukan atlet. Adapun perbedaan profil kepribadian atlet dari cabang olahraga yang berbeda. Perbedaan sifat dalam kepribadian atlet juga dalam posisi yang berbeda dari cabang olahraga yang sama, namun juga memiliki kemiripan dalam sifat-sifat kepribadian tertentu. Ada 2 jenis tes psikologis yang umumnya digunakan untuk mengetahui kepribadian, yaitu tes psikometrik dan tes proyektif. Apa sih tes psikometrik itu? Tes yang mengstruktur dan dirancang untuk mengukur kecerdasan, bakat, dan sifat-sifat kepribadian. Sedangkan tes proyektif itu adalah pengukuran yang tidak terstruktur dan bersifat subjektif. Nah, tes ini mengukur aspek-aspek perilaku yang tidak disadari dan diperoleh melalui metode kualitatif. Nah, beberapa contoh jenis tes antara lain ada tes Rorschach, tes Draw a Person, ada 2 jenis alat ukur psikometrik yang sering digunakan dalam bidang olahraga adalah skala penilaian dan kuesioner. Skala penilaian melibatkan penggunaan seseorang atau beberapa orang untuk dimintai observasi perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Nah, umumnya ada 2 jenis situasi dalam pengukuran kepribadian yang bisa menggunakan skala penilaian, yaitu interview dan observasi penampilan.
Ada sejumlah kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur kepribadian, khususnya dalam bidang olahraga, antara lain The Athletic Inventory atau AMI. Yang kedua ada The Winning Profile Athletic Instrument. Yang ketiga ada TAP. Yang keempat ada 16 Personality Factor. Yang kelima ada MMPI. Yang keenam Train Sports Confidence Inventory. Yang ketujuh ada TEOSQ. Kedelapan ada POSQ. Yang kesembilan ada TAIS. Yang kesepuluh The Big Five Factor Model. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.